Mhm. Baik Bang Fikar, ada pula begitu ya gugatan lain yang diajukan di Pengadilan Negeri Sleman misalnya begitu ya, yang mana juga mempertanyakan keberadaan ijazah Jokowi ini. Dengan keterangan ini artinya perkara ini juga akan terus berjalan begitu, Bang Fikar, di Pengadilan Negeri Sleman? Ya. Nah, kalau gugatan perdata, Hmm. ya, gugatan perdata itu juga yang harus diketahui oleh masyarakat adalah ada dua model ya gugatan perdata. Yang pertama namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Yang kedua namanya gugatan wan prestasi atau ingkar janji. Kalau yang kedua ini wan prestasi, gugatan itu lahir karena satu pihak dasarnya adalah perjanjian. Karena satu pihak tidak menepati janjinya. Nah, makanya digugat ingkar janji, wan prestasi. Nah, itu namanya gugatan wan prestasi. Tapi kalau yang kedua, yang pertama tadi gugatan perbuatan melawan hukum, itu adalah setiap orang yang merasa dirugikan oleh orang lain, walaupun tidak ada perjanjian apa-apa, umpamanya orang ditabrak mobil atau orang sedang buang apa dari jendela terus kena orang nggak sengaja umpamanya dan sebagainya, artinya tanpa ada perjanjian dia merasa dirugikan oleh tindakan orang lain. Nah itu namanya perbuatan melawan hukum. Mhm. Nah sekarang kita lihat gugatan Pak Jokowi di Jogja itu apa? Wan prestasi atau PMH. Nah, tentu saja kalau menurut saya pasti PMH, ya, perbuatan melawan hukum. Karena Pak Pak Joko ya sebagai presiden sebenarnya janji dia ada, iya kan? Sebagai institusi Pak Jokowi ketika dilantik itu janji kepada masyarakat akan apa menyejahterakan masyarakat Indonesia umpamanya. Nah, itu janji sebenarnya, tapi itu janji politik namanya, ya kan? Tidak ada perjanjian secara tertulis. Nah, karena itu kemudian gugatannya bisa dipastikan itu adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Artinya ada sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan karena Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu umpamanya dalam tanda kutip dia menjadi presiden. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang melalui gugatan perdata di pengadilan, ya. Nah, itu yang apa perkara itu tidak bisa dihentikan. Hmm. Ya, perkara perdata itu bisa berhenti karena satu sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Yang kedua, para pihaknya damai. Para pihak damai, gugatannya dicabut, itu juga selesai. Yang ketiga, salah satu pihaknya meninggal dunia, Hmm. baik yang menggugat maupun yang digugat gitu. Pokoknya masyarakat yang menggugat itu meninggal, udah selesai itu perkara, nggak bisa dilanjutkan karena dia meninggal dunia, Hmm. nggak bisa lagi diketahui apa keinginannya kan gitu. Nah, sama juga yang digugat umpamanya meninggal dunia, nah itu juga berhenti itu perkara. Nah jadi karena tiga hal itu perkara itu bisa berhenti perdata itu ya karena ada perdamaian, ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau salah satunya meninggal dunia atau mati gitu. Nah itu baru bisa berhenti. Nah karena itu kalau tidak ada yang tiga ini maka perkara perdata itu akan jalan terus nanti sampai ujung, sampai putusan pengadilan negeri, banding lagi pengadilan tinggi, kasasi lagi ke Mahkamah Agung, bisa panjang. Nah itu juga pasti panjang. Makanya saya bilang bisa jadi 2029 nggak selesai juga gitu. Pasti dibahas begitu ya Bang Fikar ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.